Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan kami masih berbincang bersama Mas Christian Sitorus, Research MNC Sekuritas, melanjutkan yang tadi Mas Chris terkait dengan evaluasi dari BNI sendiri secara kinerja dan juga fundamental baik lah ya, tapi kemudian secara harga tuh menurut Anda masih menarik atau tidak kalau untuk masuk ke BBNI di harga sekarang? Oke, kalau untuk BBNI sendiri sih dengan PI yang murah lebih rendah dibandingkan dengan bank lainnya itu menurut saya masih menarik sih untuk BNI masuk ke BNI-nya sendiri sih. Mhm. Untuk di bank-bank BUMN menurut saya masih cukup menarik untuk masuk ke BNI-nya sendiri. Oke, mengenai saham lain ataupun mungkin sektor perbankan lah ya, proyeksinya dari laporan keuangan sendiri, walaupun memang mereka kemudian belum rilis semua gitu, secara prediksi akan seperti apa, Mas Kris? Oke, secara prediksi sih kita masih memberikan prediksi yang positif terkait dengan Bank BNI ini sendiri ya, karena yang pertama itu bukan hanya Bank BNI, mungkin dari bank lainnya juga ya, karena ada penurunan suku bunga acuan yang menjadi 5,75% untuk menjadi langkah pendorongan pertumbuhan ekonomi, kemudian dengan suku bunga yang lebih rendah ini kan cost of fund juga bagi bank itu juga akan semakin berkurang dan meningkatkan permintaan kredit sih. Kalau misalnya masih kita lihat, jadi masih ada view positif terkait dengan Bank BNI-nya ini sendiri. Sektor perbankan secara keseluruhan masih menarik ya? Oke, kalau untuk sektor perbankan secara keseluruhan kita sebenarnya lebih tertarik kepada BRI sih sebenarnya. Hmm. Apa alasannya, Mas? Oke, alasannya itu adalah BRIS ini menarik karena cost of fund-nya itu yang paling rendah menurut kita, dan juga ada kemungkinan untuk double digit sekitar sama hampir dengan 20%, dan juga dari BRIS ini kan sendiri ada kemarin yang tabungan emas itu juga menjadi salah satu sentimen positif terhadap BRIS-nya ini sendiri, dan growth-nya yang tinggi, kemudian transaksional banking-nya yang bagus, NPL-nya yang sangat rendah, dan ya seperti tadi ada produk untuk jual beli dan juga tabungan emasnya itu sih. Jadi itu yang membuat BRIS ini menjadi salah satu pilihan yang menarik. Baik, BRIS juga masuk menjadi saham pilihan dari Anda di pagi hari ini, Mas Kris, dan kita akan lihat saham pilihan sepenuhnya dari Anda, Mas Kris, yang antaranya adalah Inco dengan support di 3420, resistance di 3630, rekomendasinya buy, kemudian juga ada Antam 1430 untuk support, resistance 1625, rekomendasi buy, kemudian BRIS tadi Anda sampaikan dengan support di 2750, resistance 2950, rekomendasi buy, kemudian juga ada Hill 1420 untuk support dan resistance di 1640 rekomendasinya buy. Menarik untuk Inco dan juga Antam ini adalah emiten terkait dengan pertambangan ya. Tadi kita juga sempat menyinggung terkait dengan revokasi dari kebijakan mandat EV di Amerika Serikat oleh Donald Trump. Kalau kita lihat pergerakan harga sahamnya bahwa ini kemudian bergerak menguat di sesi 1 iya, tapi di sesi 2 terkoreksi begitu ya. Mas Kris, mungkin Anda dapat sampaikan analisa Anda lagi dari sektoralnya gitu ya, ataupun mungkin saham-saham berbasis nikel. Kemudian kita spesifik akan bahas ke saham-saham yang Anda rekomendasikan pagi hari ini, ada Inco dan juga Antam. Oke, mungkin untuk dari nikel sendiri sih saya memberikan masih view positif terkait dengan nikel, di mana di beberapa sentimen-sentimennya ya untuk nikel dan juga untuk sektor komoditis lainnya ya terkait dengan ada delay RKEB. Jadi sebenarnya basically karena tahun ini year on year-nya itu grow basically karena delay RKEB tahun lalu sih sebenarnya. Jadi ya itu tahun ini akan lebih baik lagi sebenarnya untuk saham-saham komoditas. Oke, artinya secara proyeksi masih baik lah ya. Yep. Kita bahas Inco, Mas Kris, seperti apa analisis lengkapnya? Oke. Kalau untuk Inco-nya sendiri, kita masih melihat di sini valuasinya yang masih murah. Kemudian di tahun ini, tahun 2025 itu akan ada cash cost improvement karena kan pada tahun lalu itu ada isu ore grade dan moisture content, sehingga pada tahun lalu itu energy consumption-nya kan lebih gede. But overall kemarin itu udah di solve dan hopefully tahun ini akan lebih improve lagi sih. Dan selain itu juga kerjasama Inco dengan perusahaan-perusahaan lainnya itu menjadi sentimen positif untuk buy of Inco sih.
Oke, Inco dengan rekomendasi buy untuk term investasinya menengah ke panjang atau seperti apa, Mas? Kalau untuk Inco itu menengah sampai panjang. Oke, dari Inco kita bergeser ke Antam, seperti apa? Ya, kalau untuk Antam itu basically karena ada sales nikel ore yang naik karena pada akhir tahun 2024 lalu itu udah full approve dan juga selain itu kita melihat juga gold price-nya yang terus naik ini menjadi sentimen positif terhadap Antamnya sendiri. Oke, dari Antam dengan rekomendasi buy, term investasinya sama seperti Inco atau seperti apa? Kalau Antam sama juga medium tuh jangka menengah ke jangka panjang. Baik, oke. Dari Antam kita ke BRIS tadi Anda sempat sampaikan ya untuk BRIS ya. Seperti Ya, apa lengkapnya, Mas? ya kalau untuk BRI sendiri kan kita melihat earnings growth-nya itu yang paling tinggi, expect hampir 20%, around 20%-nya sendiri. Kemudian itu transactional banking-nya juga yang lebih tinggi. Di sisi lain kita melihat NPL-nya itu yang paling rendah di antara dari bank-bank lainnya. Dan juga ya mereka ada produk jual beli dan tabungan emas. Dan yang selain itu kita juga tahu bahwasannya akan ada gold bullion itu sih menjadi sentimen bearish-nya itu sendiri. Baik, Mas terkait dengan Antam sendiri, seberapa implikasinya terkait dengan revokasi EV di Amerika Serikat, Mas? Oke, untuk Antam sendiri itu sampai sekarang kita belum ada melihat implikasi apa-apa, implikasi atau sentimen apapun dari Amerikanya. Jadi masih tetap memberikan view positif sama Antamnya. Gitu. Baik, tadi kita sudah bahas BRIS, kemudian kita ke HIL. Seperti apa analisis lengkapnya, Mas? Oke, kalau untuk Hill itu di support 1420, resistance 160 ini karena kebijakan insentif PPNDTP pemerintah yang berlanjut di mana ada insentif untuk rumah di bawah 5 miliar, terus juga ada program 3 juta rumah yang memberikan sentimen positif terhadap para developer dan juga para masyarakat untuk bisa membeli rumah dan juga untuk developernya bisa mengurangi inventorinya. Oke, direkomendasikan buy. Ini main pendek atau menengah ke panjang untuk HIL, Mas? Kalau Hill ini dikarenakan ada insentif PPNDTP, ini pendek sampai dengan menengah sih. Oke, harga terakhir menarik ya untuk bisa masuk ke HIL atau tunggu apa namanya possibility untuk terkoreksi dulu untuk bisa masuk. Mungkin terkoreksi 2% baru bisa masuk. Oke, baik. Itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini dari Mas Kris. Di antaranya adalah ada Inco, Antam, BRIS, dan juga HIL. Dan berikutnya pemirsa kita akan simak data dari pergerakan IHSG ya. Dari pembukaan sesi 1 hingga pukul 9 lebih 9 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk IHSG sendiri masih bergerak menguat dengan penguatan 0,46% di level 7.290,194 dan juga saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada PTRO, kemudian BMRI, Cuan, Adi Film, Wi-Fi, Bumi, BRMS, TPIA, dan SMGR. Kemudian untuk top losers ada CBDK, kemudian juga ini nampaknya masih tersengat sentimen dari pagar laut ya. Kemudian juga ada obat, ada JPFA, IOTF, NEST, HGI, KLBF, Laba, Inco, dan juga DAAZ. Inco sejauh ini masuk ke dalam top losers. Ada analisis terupdate dari Anda, Mas Kris? Oke, Nampaknya masih melanjutkan koreksi ya? gimana? Sorry? Nampaknya masih melanjutkan koreksi untuk Inco. Oke, nampaknya masih melanjutkan koreksi karena memang masih ada sentimen terkait dengan news-news dari yang Amerika Serikat sih, kalau misalnya saya lihat. Tapi mungkin ini adalah sentimen jangka menengah mungkin, sorry, jangka pendek mungkin yang 1 sampai 2 minggu sih sebenarnya kalau untuk Inco-nya sendiri yang akan mengalami koreksinya. Target price untuk Inco di berapa? Target price untuk di Inco itu sekitar kurang lebih di 4.050. Oke, baik. Harga sekarang masih menarik, apalagi kemudian kalau Anda tadi lihat possibility-nya untuk secara sentimen ini mungkin akan berlangsung sampai dengan 2 minggu. Most likely untuk Inco akan terus koreksi sampai ke harga paling murah bisa masuk karena potensinya tadi di target price yang Anda sampaikan ya. Baik, Betul. Mas Kris, sedikit terkait dengan strategi perdagangan hari ini seperti apa? Oke, mungkin strategi perdagangan hari ini kita masih tetap wait and see, but again kenali konservatif, moderate atau agresif sih untuk kita melihat risiko-risiko. Dan untuk komod sebenarnya kita lebih ke wait and see, Baik. jangan berburu-buru untuk masuk ke komods karena akan ada beberapa sentimen lainnya yang akan memberikan koreksi kepada sektor-sektor komods tersebut.
Baik, Mas Kris, terima kasih atas analisis yang Anda sudah sampaikan. Semoga ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk pemirsa dari IDX Channel dan keputusan investasi kembali ke Anda, pemirsa, dan sukses selalu dan sehat selalu untuk Anda, Mas Kris. Sampai jumpa. Terima kasih. Baik.